Kasus penembakan Brigadir J di rumah Kadif Propam nonaktif Ferdi Sambo terus bergulir. Kini pihak penyidik tengah menggelar prarekonstruksi di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo. Prarekonstruksi ini digelar pada Sabtu 23 Juli 2022. Prarekonstruksi di rumah Irjen Ferdi Sambo tersebut digelar secara tertutup. Pengamanan dilakukan oleh anggota Polri di area gerbang rumah dan sekitar rumah Irjen Ferdi Sambo. Sayangnya belum diketahui adegan mana saja yang akan dilakukan dalam prarekonstruksi ini. Adapun pihak keluarga Brigadir J dan kuasa hukumnya dikabarkan tidak hadir dalam prarekonstruksi ini. Saat dikonfirmasi oleh Kompas TV, keluarga dan kuasa hukum tengah menyelesaikan beberapa hal di Jambi. Salah satunya adalah soal ajuan otopsi ulang jenazah Brigadir J. Adapun prarekonstruksi ini berdasar laporan polisi yang disidik oleh Polda Metro Jaya. Terlihat prarekonstruksi itu dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Jayadi. Proses prarekonstruksi ini dilakukan dengan melibatkan tim Inavis hingga laboratorium forensik. Masukin narasi ya. Yang di atas megang lagi noh. Dia pistol tuh. Sambo istirahat dulu. Sambo duduk santai. Mana makan? Dikit-dikit. Hadir. Hadir izin Pak.
Hadir menari para rekon, Pak. Pihak kepolisian menggelar prarekonstruksi kasus dugaan baku tembak Brigadir J dengan Baradae. Namun prarekonstruksi tersebut digelar tertutup. Hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan. Diketahui prarekonstruksi digelar di Balai Pertemuan Metro Jaya Polda Metro Jaya Jakarta pada Jumat 22 Juli 2022 malam. Awak media hanya diperbolehkan berdiri jauh dari gedung yang dijadikan tempat prarekonstruksi. Sejumlah penyidik polisi terlihat sedang memperagakan adegan demi adegan dalam kasus dugaan baku tembak Brigadir J dan Baradae. Penyidik juga terlihat membawa sejumlah papan yang merupakan alat untuk prarekonstruksi. Terlihat sangat jelas penyidik yang memperagakan adegan baku tembak Brigadir J dan Baradae dari sebuah tangga di gedung tersebut. Satu orang yang memegang sebuah pistol berada di atas tangga. Lalu terlihat juga ada penyidik lain dari bawah tangga yang mengacungkan pistol. Namun Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo belum mengonfirmasi kegiatan prarekonstruksi tersebut. Namun Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Jayadi hingga Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi terlihat di lokasi selesai prarekonstruksi. Andi Rian terlihat langsung masuk ke dalam mobil ketika dipanggil awak media di lokasi. Begitu juga dengan Hengki memilih tidak memberikan pernyataan kepada media. Sementara kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Hal tersebut diungkapkan Andi Rian Jayadi pada Jumat 22 Juli. Peningkatan status perkara itu setelah penyidik melakukan gelar perkara. Adapun gelar perkara baru selesai pada Jumat sore. Penanganan kasus kematian Brigadir J hingga kini terus bergulir dengan rencana autopsi ulang. Terkini pihak Polri mempersilahkan keluarga Brigadir J memilih tim forensik berpengalaman dan independen untuk proses autopsi ulang. Dikutip dari tribunnews.com, Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo memberikan penjelasan di Bareskrim Polri Jakarta pada Jumat 22 Juli. Ia menerangkan dengan keterlibatan tim forensik yang ahli di bidangnya membuat hasil autopsi semakin berkualitas. Pihaknya tidak menutup akses bagi keluarga Brigadir J dengan menghadirkan tim forensik independen. Bahkan Dedi mempersilahkan tim kuasa hukum keluarga Brigadir J untuk menghadirkan dokter forensik dari sejumlah rumah sakit. Diungkapkannya, hal itu akan membuat hasil autopsi semakin bagus. Dengan begitu proses ekshumasi dan autopsi ulang dalam pengawasan berbagai pihak terkait yang ahli di bidangnya. Dalam pertemuan awal tadi juga pihak keluarga meminta untuk dilaksanakan ekshumasi atau autopsi ulang. Tadi juga kita sudah menerima suratnya secara resmi. Nah, tentu ini akan segera saya tidak lanjuti dengan cepat. Saya akan berkoordinasi dengan dokter forensik, termasuk juga tentunya akan dilibatkan unsur-unsur di luar kedokteran forensik Polri, termasuk Persatuan Dokter Forensik Indonesia, juga tentu Kompolnas atau Komnas HAM akan saya komunikasikan untuk menjamin bahwa proses ekshumasi nanti tentunya bisa berjalan lancar dan juga hasilnya valid. Permintaan pihak keluarga agar jenazah Brigadir J diotopsi ulang atau diekshumasi menemui titik terang. Polri mengatakan proses otopsi ulang akan dilakukan secepatnya. Selain itu, ekshumasi juga akan melibatkan sejumlah dokter forensik dari berbagai pihak. Hal itu diungkap oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam jumpa pers di Mabes Polri Jumat lalu. Dedi menyebutkan ada 7 dokter forensik dari luar kepolisian yang sudah mengonfirmasi untuk melakukan otopsi ulang. Dalam hal ini, Dedi tidak menyebutkan nama ke-7 dokter forensik eksternal tersebut. Namun Dedi menyebut mereka adalah orang-orang yang ahli di bidangnya termasuk guru besar. Dedi mengaku akan berkomunikasi dengan TNI untuk melibatkan dokter forensik dari instansi tersebut. Hal itu dilakukan sesuai permohonan keluarga Brigadir J.
Menurut Dedi, penyidik sangat terbuka terhadap pembuktian ilmiah yang tengah dilakukan. Sementara itu proses ekshumasi akan dilakukan di kediaman keluarga Brigadir J, yakni di Jambi. Jenazah Brigadir J akan segera dilakukan otopsi ulang. Otopsi ulang tersebut nantinya akan dilakukan oleh 7 dokter forensik hingga pihak TNI. Kabar tersebut dibenarkan oleh Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Dedi Prasetyo pada Jumat 22 Juli 2022. Irjen Dedi mengatakan otopsi akan dilakukan secepatnya. Hal itu dilakukan untuk mengurangi potensi pembusukan yang bisa mengganggu otopsi. Ada 7 dokter forensik dari luar kepolisian yang sudah mengonfirmasi untuk melakukan otopsi ulang. Namun ia tidak menyebutkan nama ke-7 dokter forensik eksternal tersebut. Ditegaskan Dedi, mereka adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, termasuk guru besar. Selain itu, Dedi mengaku pihaknya bakal berkomunikasi dengan TNI untuk melibatkan dokter forensik dari instansi tersebut sesuai permohonan keluarga Brigadir J. Menurut Dedi, penyidik sangat terbuka terhadap pembuktian ilmiah oleh orang-orang yang ahli di bidangnya agar kasus ini menjadi terang benderang, transparan, dan akuntabel. Autopsi ulang rencananya akan dilakukan di Jambi tempat jenazah Brigadir J dimakamkan. Kapolda Jambi Irjen Albertus Rahmat Wibowo saat dikonfirmasi memberi jawaban. Ia mengaku masih menunggu arahan dari Mabes Polri mengenai kapan autopsi ulang akan dilakukan. Rencananya autopsi akan dilakukan di RSUD Sungai Bahar atau RSUD Raden Matahir. Meski demikian, pihaknya masih menunggu keputusan final tim khusus Mabes Polri. Dalam pertemuan awal tadi juga pihak keluarga meminta untuk dilaksanakan ekshumasi atau otopsi ulang. Tadi juga kita sudah menerima suratnya secara resmi. Nah, tentu ini akan segera saya tindak lanjuti dengan cepat. Saya akan berkoordinasi dengan kedokteran forensik, termasuk juga tentunya akan melibatkan unsur-unsur di luar kedokteran forensik Polri, termasuk Persatuan Dokter Forensik Indonesia, juga tentu Kompolnas atau Komnas HAM akan saya komunikasikan untuk menjamin bahwa proses ekshumasi nanti tentunya bisa berjalan lancar dan juga hasilnya valid. Pihak kuasa hukum keluarga Brigadir J mengaku bahwa saat ini sudah ada tersangka dalam kasus tewasnya ajudan dari Irjen Verdi Sambo tersebut. Namun saat ditanya soal inisial dari sosok itu, kuasa hukum keluarga Brigadir J masih enggan membeberkannya. Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum dari keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat mengatakan sudah ada tersangka yang ditetapkan penyidik pada kasus dugaan pembunuhan berencana tewasnya Brigadir J. Meski begitu, saat disinggung soal inisial, Kamarudin enggan membeberkannya. Pasalnya, tersangka tersebut masih didalami kepolisian untuk kepentingan penyidikan. Bahkan, Kamarudin menuturkan ada sosok yang sudah mengaku sebagai pelaku dalam kasus tewasnya Brigadir J. Saat ditanya siapa tersangka tersebut, apakah dari kalangan elit Polri atau tidak, Kamarudin tidak menjawab gamblang. Ia hanya mengungkapkan bahwa siapapun bisa menjadi tersangka apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum. Keluarga sebelumnya telah melaporkan kasus tewasnya Brigadir J ke Barreskrim Polri karena banyaknya kejanggalan di baliknya. Brigadir J disebutkan telah tewas dalam baku tembak di kediaman Irjen Verdi Sambo karena diduga melecehkan istri Irjen Verdi Sambo. Brigadir J tewas karena baku tembak dengan Baradae yang juga ajudan Verdi Sambo. Namun keluarga merasa penyebab tewasnya Brigadir J tak hanya karena baku tembak. Pasalnya ada banyak luka sayatan dan luka jeratan di sekujur tubuh Brigadir J. Atas dasar itulah kuasa hukum melapor ke Barreskrim Polri atas pasal dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kasus ini pun kini telah dinaikkan ke tahap penyidikan oleh Barreskrim Polri. Hal tersebut dibenarkan Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi yang mengatakan peningkatan status perkara dilakukan setelah penyidik melaksanakan gelar perkara yang digelar pada Jumat 22 Juli 2022. Sudah, tentu sudah ada. Pak, inisial Pak, inisial. Inisialnya yang pertama yang sudah mengaku dulu sebagai pelaku, nanti dikembangkan kepada yang lainnya. Pasti banyak, ada beberapa tersangka. Perkiraan kita begitu. Berapa orang? Belum bisa kasih inisialnya Pak. Irjen bisa jadi Pak. Kasih inisial karena ini masih dirahasiakan dulu untuk kepentingan penyidikannya. Tapi kuat dugaan Irjen bisa jadi tersangka nggak Pak? Siapa saja bisa tersangka, yang penting perbuatannya.
Pak, hasil temuan. Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J mengatakan sudah ada sosok yang mengaku sebagai pelaku pembunuhan terhadap Brigadir J. Pengakuan dari sosok ini kemudian sedang dikembangkan oleh pihak kepolisian. Dikutip dari Tribun Jambi, pernyataan dari kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, disampaikannya di Mapolda Jambi pada Jumat 22 Juli malam. Saat ditanya terkait pengembangan kasus dugaan pembunuhan berencana pada Brigadir J, Kamarudin mengaku bahwa ada sosok yang memang sudah mengaku sebagai pelaku. Kamarudin juga menuturkan bahwa kini sedianya memang sudah ada tersangka dalam perkara tewasnya Brigadir J. Namun Kamarudin enggan membeberkan siapa inisial dari tersangka tersebut karena masih dirahasiakan dan menjadi ranah kepentingan penyidikan. Ia juga menuturkan masih banyak kemungkinan soal adanya tersangka lain dalam kasus tewasnya Brigadir J. Kasus dugaan tewasnya Brigadir J karena pembunuhan berencana sendiri memang sudah dinaikkan ke tahap penyidikan. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi. Peningkatan status perkara diambil seusai penyidik melakukan gelar perkara yang dilaksanakan pada Jumat 22 Juli kemarin. Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J adalah ajudan dari Irjen Verdi Sambo yang tewas di kediaman dinas atasannya pada Jumat 8 Juli lalu seusai terlibat baku tembak. Brigadir J tewas karena terkena 4 lesakan proyektil dari rekan sesama ajudan yakni Baradae. Diduga Brigadir J terlibat baku tembak karena ketahuan melakukan tindak pelecehan terhadap istri dari Irjen Verdi Sambo yang sedang beristirahat di dalam kamar. Namun dugaan tersebut masih didalami kepolisian terkait kebenarannya. Pasalnya, keluarga merasa tewasnya Brigadir J banyak menyimpan kejanggalan. Tugaskan untuk melucuti atau untuk mengambil recordernya CCTV. Sedangkan orang ini bukan polisi. Tentu kan ada yang menyuruh. Karena ini diambil dari lingkungan perumahan polisi. Nah, pertanyaannya siapa yang menyuruh itu? Tentulah yang menyuruh ini bukan orang biasa, tapi ada petinggi yang besar kan begitu. Yang disuruh itu siapa, Pak? Yang disuruh itu saya tidak bermaksud sara, tapi diduga dari warga keturunan. Sudah ada bau-bau tersangka, Pak? Sudah, tentu sudah ada. Pak, inisial, Pak, inisial? Inisialnya yang pertama yang sudah mengaku dulu sebagai pelaku, nanti dikembangkan kepada yang lainnya. Pasti banyak, ada beberapa tersangka, Pak. Perkiraan kita begitu. Tim kuasa hukum dari keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat memaparkan update terbaru kasus tewasnya Brigadir J di kediaman Irjen Verdi Sambo. Ditemui di Mapolda Jambi secara mengejutkan, kuasa hukum mengatakan bahwa sudah ada tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana ini. Ia bahkan mengatakan ada lebih dari satu tersangka dalam kasus tersebut. Menyampaikan keterangannya pada media Jumat 22 Juli malam, Kamarudin Simanjuntak, tim kuasa hukum keluarga Brigadir J mengatakan saat ini polisi sudah menetapkan tersangka. Namun identitas dan inisial dari tersangka tersebut masih dirahasiakan karena masuk dalam kepentingan penyidikan. Ia pun menuturkan akan ada lebih dari satu tersangka dalam perkara ini. Hal ini disampaikan Kamarudin saat ditanya media kemungkinan ada beberapa tersangka dalam perkara tewasnya Brigadir J. Kamarudin pun sempat ditanya media soal kemungkinan bahwa tersangka ini diduga adalah seorang irjen. Tak menjawab gamblang, Kamarudin menuturkan siapa saja bisa menjadi tersangka dalam kasus ini apabila telah terbukti melakukan pelanggaran hukum. Dalam keterangannya, Kamarudin juga mengungkapkan ada sosok yang diduga dimintai petinggi kepolisian untuk melucuti dekoder rekaman CCTV di TKP. Sosok yang melucuti dekoder tersebut bukanlah dari anggota kepolisian. Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J adalah ajudan dari Irjen Verdi Sambo yang dilaporkan tewas di kediaman dinas atasannya pada Jumat 8 Juli lalu seusai terlibat baku tembak dengan Baradae yang juga sesama ajudan. Brigadir J terlibat baku tembak karena diduga ketahuan melakukan tindak pelecehan terhadap istri dari Irjen Verdi Sambo yang sedang beristirahat di dalam kamar. Namun dugaan itu masih didalami kepolisian terkait kebenarannya. Pasalnya keluarga merasa tewasnya Brigadir J banyak menyimpan kejanggalan. Ada beberapa tersangka. Kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J kini naik ke penyidikan. Kuasa hukum keluarga almarhum Kamarudin Simanjuntak menyebut bahwa saat ini penyidik sudah menetapkan tersangka. Ia pun menyinggung peran orang besar dalam peristiwa itu.
Hal itu diungkapkan Kamarudin pada Jumat 22 Juli 2022. Ia menyebut sudah ada pelaku yang mengaku saat ini tengah dikembangkan ke calon tersangka lainnya. Namun ia belum membeberkan identitas pelaku yang telah mengakui perbuatannya. Kamarudin pun belum menjelaskan apakah tersangka itu adalah orang yang melakukan pembunuhan atau yang turut serta ikut melakukan perbuatan melanggar hukum. Namun ia memastikan masih ada tersangka lainnya yang akan diungkap. Sebelumnya Kamarudin menyebut bahwa ada yang melucuti dekoder CCTV yang ada di rumah Irjen Verdi. Akan tetapi orang tersebut bukan dari anggota kepolisian. Ia yakin bahwa ada yang menyuruhnya melakukan tindakan itu. Disinggung soal kemungkinan keterlibatan perwira tinggi, Kamarudin hanya menjawab siapapun bisa menjadi tersangka. Tersangka tambahan nanti. Pasti dong, artinya kalau ada ukurannya kan perbuatannya. Apakah ada perbuatannya yang melawan hukum? Kalau ada perbuatannya tentu akan dijerat. Ya, namun yang pasti adalah ada orang ditugaskan untuk melucuti atau untuk mengambil dekoder CCTV. Sedangkan orang ini bukan polisi. Tentu kan ada yang menyuruh. Karena ini diambil dari lingkungan perumahan polisi. Nah, pertanyaannya siapa yang menyuruh itu? Tentulah yang menyuruh ini bukan orang biasa, tapi ada petinggi yang besar kan begitu. Yang disuruh Keluarga Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak mengungkap titik terang kasus pembunuhan kliennya. Ia menyebut bahwa ada seseorang yang telah mengaku melakukan pembunuhan. Namun Kamarudin masih merahasiakan identitasnya dari publik. Kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J akhirnya menemukan titik terang. Kamarudin menyebut kasus pembunuhan Brigadir J telah mengerucut adanya tersangka. Bahkan pengacara keluarga Brigadir J mengatakan tersangka tersebut sudah mengaku. Hal ini diungkapkan Kamarudin Simanjuntak setelah kasus kematian Brigadir J naik dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Nantinya pengakuan pelaku tersebut akan dikembangkan. Akan tetapi Kamarudin enggan menyebutkan inisial. Ia mengatakan bahwa identitas pelaku masih dirahasiakan. Dikatakannya hal ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Kamarudin juga enggan membeberkan kemungkinan tersangka lain yang telah dikantongi dari penyidik. Meski demikian, ia menyebut siapapun bisa menjadi pelaku karena ukuran perbuatannya. Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi juga membenarkan laporan itu sudah naik ke penyidikan. Ia menyebut peningkatan status perkara itu setelah penyidik melakukan gelar perkara pada Jumat 22 Juli 2022. Tersangka tambahan nanti. Pasti dong, artinya kalau ada ukurannya kan perbuatannya. Apakah ada perbuatannya yang melawan hukum? Kalau ada perbuatannya tentu akan dijerat. Ya, namun yang pasti adalah ada orang ditugaskan untuk melucuti atau untuk mengambil dekoder CCTV. Sedangkan orang ini bukan polisi. Tentu kan ada yang menyuruh. Karena ini diambil dari lingkungan perumahan polisi. Nah, pertanyaannya siapa yang menyuruh itu? Tentulah yang menyuruh ini bukan orang biasa, tapi ada petinggi yang besar kan begitu. yang disuruh Salah satu kejanggalan dalam kasus tewasnya Brigadir J adalah rusaknya CCTV di rumah Irjen Verdi Sambo. Kuasa hukum keluarga Brigadir J menyebut pihaknya telah mengetahui orang yang sengaja melucuti dekoder CCTV di sana. Orang yang melucuti dekoder CCTV diduga bukan dari anggota Polri. Hal ini disampaikan kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak di Mapolda Jambi pada Jumat 22 Juli malam. Kamarudin menyebut orang yang sengaja melucuti dekoder CCTV di rumah Irjen Sambo berasal dari pihak swasta. Diduga kuat pelaku diperintahkan oleh seorang petinggi atau orang berpengaruh. Pasalnya tidak sembarang orang bisa masuk kompleks perumahan kepolisian. Sementara itu dikutip dari tribunjambi.com, tim khusus bentukan Kapolri telah mendapatkan rekaman CCTV yang disebut bisa mengungkap kasus tewasnya Brigadir J. Rekaman CCTV tersebut disita dari sekitar tempat kejadian perkara. Hanya saja Polri belum membuka rekaman kamera CCTV itu ke publik. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi mengatakan,
Sejumlah bukti rekaman CCTV terkait kasus kematian Brigadir J tengah diproses di laboratorium forensik. Andi menjamin proses pengolahan di laboratorium forensik dilakukan sesuai ketentuan hukum. Menurut Andi, para penyidik melakukan sinkronisasi untuk menelaah rekaman CCTV yang telah dikantongi. Dengan adanya sinkronisasi, nantinya bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi kasus tewasnya Brigadir J. Tersangka tambahan nanti. Pasti dong, artinya kalau ada ukurannya kan perbuatannya. Apakah ada perbuatannya yang melawan hukum? Kalau ada perbuatannya tentu akan dijerat. Ya, namun yang pasti adalah ada orang ditugaskan untuk melucuti atau untuk mengambil dekordernya CCTV. Pihak kepolisian terus mengumpulkan bukti untuk mengungkap tewasnya Brigadir J setelah sebelumnya menemukan rekaman CCTV di sekitar rumah dinas Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo. Kini kepolisian mendalami CCTV dari Magelang hingga Jakarta. Sebagaimana diketahui, Magelang menjadi tempat terakhir Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J mengawal Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022. Hal itu diketahui dari pesan terakhir yang diterima pihak keluarga dari Brigadir J. Penelusuran itu diungkapkan Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Dedi menyebut rekaman CCTV dari Magelang menuju Jakarta juga tengah didalami oleh pihak kepolisian. Pendalaman itu sendiri dilakukan oleh laboratorium forensik. Namun begitu, Dedi enggan merinci perihal jumlah rekaman CCTV yang telah diambil oleh pihak kepolisian. Nantinya rekaman tersebut bakal disampaikan oleh tim laboratorium forensik. Dedi menambahkan bahwa nantinya rekaman CCTV tersebut juga bakal dibuka dalam persidangan. Sebelumnya, kasus dugaan pembunuhan berencana yang dilaporkan pihak keluarga Brigadir J telah ditingkatkan jadi penyidikan. Dalam mengusut kasus ini, Polri mengakui tim khusus bekerja sangat cepat agar misteri dapat segera terungkap. Saat ini pihak kepolisian tengah mendalami bukti rekaman CCTV. Tak hanya rekaman CCTV di sekitar rumah saja, namun penyidik juga mendalami CCTV dari Magelang hingga Jakarta. Sebagaimana diketahui, Magelang menjadi tempat terakhir Brigadir J saat mengawal Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022. Hal itu diketahui dari pesan terakhir yang diterima pihak keluarga dari Brigadir J. Rekaman CCTV tersebut kini masih dalam pendalaman laboratorium forensik. Hal tersebut disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo pada Jumat malam lalu di Mabes Polri. Namun begitu, Dedi enggan merinci perihal jumlah rekaman CCTV yang telah diambil oleh pihak kepolisian. Nantinya rekaman tersebut bakal disampaikan oleh tim laboratorium forensik. Lebih lanjut, Dedi menambahkan bahwa nantinya rekaman CCTV tersebut juga bakal dibuka dalam persidangan. Adapun rekaman tersebut juga bakal diuji oleh pengadilan. Kepolisian kini menyita pakaian terakhir Brigadir J yang digunakan dalam baku tembak dengan Baradae. Pakaian tersebut kini telah dibawa ke laboratorium forensik. Nantinya akan diperiksa DNA hingga bukti visual lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo pada Jumat 22 Juli 2022 malam. Selain pakaian Brigadir J, penyidik juga menyita sejumlah barang-barang yang diduga terkait dalam peristiwa. Kini seluruh barang tersebut telah dijadikan barang bukti. Seluruhnya telah dibawa ke laboratorium forensik untuk pendalaman lebih lanjut.
Diberitakan sebelumnya kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Jayadi. Ia pun membenarkan laporan tersebut telah naik penyidikan. Ia menuturkan bahwa peningkatan status perkara itu setelah penyidik melakukan gelar perkara. Adapun gelar perkara baru selesai pada Jumat 22 Juli sore. Kepolisian mengaku tim khusus sangat cepat dalam mengusut kasus tersebut. Meski terbilang cepat, Dedi menyebut bahwa kepolisian tetap mengikuti prosedur penyidikan. Kini tim penyelidik juga tengah berada di Jambi untuk memeriksa sejumlah saksi. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan siap membantu pengungkapan kasus Brigadir J. Panglima TNI siap membantu menyiapkan dokter senior dan rumah sakit dalam rangka otopsi ulang jenazah Brigadir J. Hal ini disampaikannya pada Jumat lalu di tayangan Kompas TV. Jenderal Andika memastikan pilihannya dapat melakukan upaya pengungkapan kasus, yakni dengan cara objektif dan tidak dapat terintervensi dari pihak manapun. Jenderal Andika mengatakan ingin memastikan detailnya agar dirinya dapat mengawasi objektivitas di lapangan. Oleh karenanya, Jenderal Andika memastikan agar rumah sakit dan dokter pilihannya dapat bersikap objektif. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan pihak keluarga Brigadir J menginginkan segera melakukan otopsi ulang. Karena jika semakin lama proses ekshumasi ditunda, maka jenazah Brigadir J semakin mengalami proses pembusukan. Sehingga hal ini akan menyulitkan proses jalannya otopsi terhadap tubuh Brigadir J. Untuk diketahui, ekshumasi adalah proses pengangkatan jasad seseorang yang telah dikubur. Polri telah mempersilahkan keluarga Brigadir J untuk memilih dan menghadirkan tim forensik dalam proses ekshumasi. Kasus penembakan Brigadir J di rumah Kadif Propam Nonaktif Ferdi Sambo terus bergulir. Kini pihak penyidik tengah menggelar prarekonstruksi di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo. Prarekonstruksi ini digelar pada Sabtu 23 Juli 2022. Prarekonstruksi di rumah Irjen Ferdi Sambo tersebut digelar secara tertutup. Pengamanan dilakukan oleh anggota Polri di area gerbang rumah dan sekitar rumah Irjen Ferdi Sambo. Sayangnya belum diketahui adegan mana saja yang akan dilakukan dalam prarekonstruksi ini. Adapun pihak keluarga Brigadir J dan kuasa hukumnya dikabarkan tidak hadir dalam prarekonstruksi ini. Saat dikonfirmasi oleh Kompas TV, keluarga dan kuasa hukum tengah menyelesaikan beberapa hal di Jambi. Salah satunya adalah soal ajuan otopsi ulang jenazah Brigadir J. Adapun prarekonstruksi ini berdasar laporan polisi yang disidik oleh Polda Metro Jaya. Terlihat prarekonstruksi itu dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Jayadi. Proses prarekonstruksi ini dilakukan dengan melibatkan tim Inavis hingga laboratorium forensik.
masukin narasi ya. Yang di atas megang lagi noh. Dia pistol tuh. Sambo istirahat dulu. Sambo duduk santai. Mana makan? Dikit-dikit. Hadir. Hadir izin Pak. Hadir. Menarik para rekon Pak. Pihak kepolisian menggelar prarekonstruksi kasus dugaan baku tembak Brigadir J dengan Baradae. Namun prarekonstruksi tersebut digelar tertutup. Hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan. Diketahui prarekonstruksi digelar di Balai Pertemuan Metro Jaya Polda Metro Jaya Jakarta pada Jumat 22 Juli 2022 malam. Awak media hanya diperbolehkan berdiri jauh dari gedung yang dijadikan tempat prarekonstruksi. Sejumlah penyidik polisi terlihat sedang memperagakan adegan demi adegan dalam kasus dugaan baku tembak Brigadir J dan Baradae. Penyidik juga terlihat membawa sejumlah papan yang merupakan alat untuk prarekonstruksi. Terlihat sangat jelas penyidik yang memperagakan adegan baku tembak Brigadir J dan Baradae dari sebuah tangga di gedung tersebut. Satu orang yang memegang sebuah pistol berada di atas tangga. Lalu terlihat juga ada penyidik lain dari bawah tangga yang mengacungkan pistol. Namun Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo belum mengonfirmasi kegiatan prarekonstruksi tersebut. Namun Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Jayadi hingga Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi terlihat di lokasi selesai prarekonstruksi. Andi Rian terlihat langsung masuk ke dalam mobil ketika dipanggil awak media di lokasi. Begitu juga dengan Hengki memilih tidak memberikan pernyataan kepada media. Sementara kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Hal tersebut diungkapkan Andi Rian Jayadi pada Jumat 22 Juli. Peningkatan status perkara itu setelah penyidik melakukan gelar perkara. Adapun gelar perkara baru selesai pada Jumat sore. Penanganan kasus kematian Brigadir J hingga kini terus bergulir dengan rencana autopsi ulang. Terkini pihak Polri mempersilahkan keluarga Brigadir J memilih tim forensik berpengalaman dan independen untuk proses autopsi ulang. Dikutip dari tribunnews.com, Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo memberikan penjelasan di Bareskrim Polri Jakarta pada Jumat 22 Juli. Ia menerangkan dengan keterlibatan tim forensik yang ahli di bidangnya membuat hasil autopsi semakin berkualitas. Pihaknya tidak menutup akses bagi keluarga Brigadir J dengan menghadirkan tim forensik independen. Bahkan Dedi mempersilahkan tim kuasa hukum keluarga Brigadir J untuk menghadirkan dokter forensik dari sejumlah rumah sakit. Diungkapkannya, hal itu akan membuat hasil autopsi semakin bagus. Dengan begitu proses ekshumasi dan autopsi ulang dalam pengawasan berbagai pihak terkait yang ahli di bidangnya. Dalam pertemuan awal tadi juga pihak keluarga meminta untuk dilaksanakan ekshumasi atau autopsi ulang. Tadi juga kita sudah menerima suratnya secara resmi. Nah tentu ini akan segera saya tindak lanjuti dengan cepat. Saya akan berkoordinasi dengan Dr.
kedokteran forensik, termasuk juga tentunya akan melibatkan unsur-unsur di luar kedokteran forensik Polri, termasuk Persatuan Dokter Forensik Indonesia, juga tentu Kompolnas atau Komnas HAM akan saya komunikasikan untuk menjamin bahwa proses ekshumasi nanti tentunya bisa berjalan lancar dan juga hasilnya valid. Permintaan pihak keluarga agar jenazah Brigadir C diotopsi ulang atau diekshumasi menemui titik terang. Polri mengatakan proses otopsi ulang akan dilakukan secepatnya. Selain itu, ekshumasi juga akan melibatkan sejumlah dokter forensik dari berbagai pihak. Hal itu diungkap oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo dalam jumpa pers di Mabes Polri Jumat lalu. Dedi menyebutkan ada 7 dokter forensik dari luar kepolisian yang sudah mengonfirmasi untuk melakukan otopsi ulang. Dalam hal ini, Dedi tidak menyebutkan nama ke-7 dokter forensik eksternal tersebut. Namun Dedi menyebut mereka adalah orang-orang yang ahli di bidangnya termasuk guru besar. Dedi mengaku akan berkomunikasi dengan TNI untuk melibatkan dokter forensik dari instansi tersebut. Hal itu dilakukan sesuai permohonan keluarga Brigadir C. Menurut Dedi, penyidik sangat terbuka terhadap pembuktian ilmiah yang tengah dilakukan. Sementara itu, proses ekshumasi akan dilakukan di kediaman keluarga Brigadir C, yakni di Jambi. Jenazah Brigadir J akan segera dilakukan otopsi ulang. Otopsi ulang tersebut nantinya akan dilakukan oleh 7 dokter forensik hingga pihak TNI. Kabar tersebut dibenarkan oleh Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Dedi Prasetyo pada Jumat 22 Juli 2022. Irjen Dedi mengatakan otopsi akan dilakukan secepatnya. Hal itu dilakukan untuk mengurangi potensi pembusukan yang bisa mengganggu otopsi. Ada 7 dokter forensik dari luar kepolisian yang sudah mengonfirmasi untuk melakukan otopsi ulang. Namun ia tidak menyebutkan nama ke-7 dokter forensik eksternal tersebut. Ditegaskan Dedi, mereka adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, termasuk guru besar. Selain itu, Dedi mengaku pihaknya bakal berkomunikasi dengan TNI untuk melibatkan dokter forensik dari instansi tersebut sesuai permohonan keluarga Brigadir J. Menurut Dedi, penyidik sangat terbuka terhadap pembuktian ilmiah oleh orang-orang yang ahli di bidangnya agar kasus ini menjadi terang benderang, transparan, dan akuntabel. Autopsi ulang rencananya akan dilakukan di Jambi tempat jenazah Brigadir J dimakamkan. Kapolda Jambi Irjen Albertus Rahmat Wibowo saat dikonfirmasi memberi jawaban. Ia mengaku masih menunggu arahan dari Mabes Polri mengenai kapan otopsi ulang akan dilakukan. Rencananya otopsi akan dilakukan di RSUD Sungai Bahar atau RSUD Raden Matahir. Meski demikian, pihaknya masih menunggu keputusan final tim khusus Mabes Polri. Dalam pertemuan awal tadi juga pihak keluarga meminta untuk dilaksanakan ekshumasi atau otopsi ulang. Tadi juga kita sudah menerima suratnya secara resmi. Nah, tentu ini akan segera saya tindak lanjuti dengan cepat. Saya akan berkoordinasi dengan dokteran forensik, termasuk juga tentunya akan melibatkan unsur-unsur di luar kedokteran forensik Polri, termasuk Persatuan Dokter Forensik Indonesia, juga tentu Kompolnas atau Komnas HAM akan saya komunikasikan untuk menjamin bahwa proses ekshumasi nanti tentunya bisa berjalan lancar dan juga hasilnya valid. Pihak kuasa hukum keluarga Brigadir J mengaku bahwa saat ini sudah ada tersangka dalam kasus tewasnya ajudan dari Irjen Verdi Sambo tersebut. Namun saat ditanya soal inisial dari sosok itu, kuasa hukum keluarga Brigadir J masih enggan membeberkannya. Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum dari keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat mengatakan sudah ada tersangka yang ditetapkan penyidik pada kasus dugaan pembunuhan berencana tewasnya Brigadir J. Meski begitu, saat disinggung soal inisial, Kamarudin enggan membeberkannya. Pasalnya, tersangka tersebut masih didalami kepolisian untuk kepentingan penyidikan. Bahkan, Kamarudin menuturkan ada sosok yang sudah mengaku sebagai pelaku dalam kasus tewasnya Brigadir J.
Saat ditanya siapa tersangka tersebut, apakah dari kalangan elit Polri atau tidak, Kamarudin tidak menjawab gamblang. Ia hanya mengungkapkan bahwa siapapun bisa menjadi tersangka apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum. Keluarga sebelumnya telah melaporkan kasus tewasnya Brigadir J ke Barreskrim Polri karena banyaknya kejanggalan di baliknya. Brigadir J disebutkan telah tewas dalam baku tembak di kediaman Irjen Verdi Sambo karena diduga melecehkan istri Irjen Verdi Sambo. Brigadir J tewas karena baku tembak dengan Baradae yang juga ajudan Verdi Sambo. Namun keluarga merasa penyebab tewasnya Brigadir J tak hanya karena baku tembak. Pasalnya ada banyak luka sayatan dan luka jeratan di sekujur tubuh Brigadir J. Atas dasar itulah kuasa hukum melapor ke Barreskrim Polri atas pasal dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kasus ini pun kini telah dinaikkan ke tahap penyidikan oleh Barreskrim Polri. Hal tersebut dibenarkan Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi yang mengatakan peningkatan status perkara dilakukan setelah penyidik melaksanakan gelar perkara yang digelar pada Jumat 22 Juli 2022. Tentu sudah ada. Pak, inisial. Inisialnya yang pertama yang sudah mengaku dulu sebagai pelaku, nanti dikembangkan kepada yang lainnya. Pasti banyak, ada beberapa tersangka. Perkiraan kita begitu. Berapa orang? Belum bisa kasih Inisialnya Pak? Irjen bisa jadi Pak. Kasih inisial karena ini masih dirahasiakan dulu untuk kepentingan penyidikannya. Tapi kuat dugaan Irjen bisa jadi tersangka nggak Pak? Siapa saja bisa tersangka, yang penting perbuatannya. Pak, hasil temuan. Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J mengatakan sudah ada sosok yang mengaku sebagai pelaku pembunuhan terhadap Brigadir J. Pengakuan dari sosok ini kemudian sedang dikembangkan oleh pihak kepolisian. Dikutip dari Tribun Jambi, pernyataan dari kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, disampaikannya di Mapolda Jambi pada Jumat 22 Juli malam. Saat ditanya terkait pengembangan kasus dugaan pembunuhan berencana pada Brigadir J, Kamarudin mengaku bahwa ada sosok yang memang sudah mengaku sebagai pelaku. Kamarudin juga menuturkan bahwa kini sedianya memang sudah ada tersangka dalam perkara tewasnya Brigadir J. Namun Kamarudin enggan membeberkan siapa inisial dari tersangka tersebut karena masih dirahasiakan dan menjadi ranah kepentingan penyidikan. Ia juga menuturkan masih banyak kemungkinan soal adanya tersangka lain dalam kasus tewasnya Brigadir J. Kasus dugaan tewasnya Brigadir J karena pembunuhan berencana sendiri memang sudah dinaikkan ke tahap penyidikan. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi. Peningkatan status perkara diambil seusai penyidik melakukan gelar perkara yang dilaksanakan pada Jumat 22 Juli kemarin. Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J adalah ajudan dari Irjen Verdi Sambo yang tewas di kediaman dinas atasannya pada Jumat 8 Juli lalu seusai terlibat baku tembak. Brigadir J tewas karena terkena 4 lesakan proyektil dari rekan sesama ajudan yakni Baradae. Diduga Brigadir J terlibat baku tembak karena ketahuan melakukan tindak pelecehan terhadap istri dari Irjen Verdi Sambo yang sedang beristirahat di dalam kamar. Namun dugaan tersebut masih didalami kepolisian terkait kebenarannya. Pasalnya, keluarga merasa tewasnya Brigadir J banyak menyimpan kejanggalan. Tugaskan untuk melucuti atau untuk mengambil dekordernya CCTV. Sedangkan orang ini bukan polisi. Tentu kan ada yang menyuruh. Karena ini diambil dari lingkungan perumahan polisi. Nah, pertanyaannya siapa yang menyuruh itu? Tentulah yang menyuruh ini bukan orang biasa, tetapi ada petinggi yang besar kan begitu. Yang disuruh itu siapa Pak? Yang disuruh itu saya tidak bermaksud syarat, tapi diduga dari warga keturunan. Sudah ada bau-bau tersangka Pak? Tentu sudah ada. Pak, inisial Pak, inisial? Inisialnya yang pertama yang sudah mengaku dulu sebagai pelaku, nanti dikembangkan kepada yang lainnya. Pasti banyak, ada beberapa tersangka. Perkiraan kita begitu. Tim kuasa hukum dari keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat memaparkan update terbaru kasus tewasnya Brigadir J di kediaman Irjen Verdi Sambo.
Ditemui di Mapolda Jambi secara mengejutkan, kuasa hukum mengatakan bahwa sudah ada tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana ini. Ia bahkan mengatakan ada lebih dari satu tersangka dalam kasus tersebut. Menyampaikan keterangannya pada media Jumat 22 Juli malam, Kamarudin Simanjuntak, tim kuasa hukum keluarga Brigadir J mengatakan, saat ini polisi sudah menetapkan tersangka. Namun identitas dan inisial dari tersangka tersebut masih dirahasiakan karena masuk dalam kepentingan penyidikan. Ia pun menuturkan akan ada lebih dari satu tersangka dalam perkara ini. Hal ini disampaikan Kamarudin saat ditanya media kemungkinan ada beberapa tersangka dalam perkara tewasnya Brigadir J. Kamarudin pun sempat ditanya media soal kemungkinan bahwa tersangka ini diduga adalah seorang irjen. Tak menjawab gamblang, Kamarudin menuturkan siapa saja bisa menjadi tersangka dalam kasus ini apabila telah terbukti melakukan pelanggaran hukum. Dalam keterangannya, Kamarudin juga mengungkapkan ada sosok yang diduga dimintai petinggi kepolisian untuk melucuti dekoder rekaman CCTV di TKP. Sosok yang melucuti dekoder tersebut bukanlah dari anggota kepolisian. Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J adalah ajudan dari Irjen Verdi Sambo yang dilaporkan tewas di kediaman dinas atasannya pada Jumat 8 Juli lalu seusai terlibat baku tembak dengan Baradae yang juga sesama ajudan. Brigadir J terlibat baku tembak karena diduga ketahuan melakukan tindak pelecehan terhadap istri dari Irjen Verdi Sambo yang sedang beristirahat di dalam kamar. Namun dugaan itu masih didalami kepolisian terkait kebenarannya. Pasalnya keluarga merasa tewasnya Brigadir J banyak menyimpan kejanggalan. Ada beberapa tersangka, Pak. Kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J kini naik ke penyidikan. Kuasa hukum keluarga almarhum Kamarudin Simanjuntak menyebut bahwa saat ini penyidik sudah menetapkan tersangka. Ia pun menyinggung peran orang besar dalam peristiwa itu. Hal itu diungkapkan Kamarudin pada Jumat 22 Juli 2022. Ia menyebut sudah ada pelaku yang mengaku saat ini tengah dikembangkan ke calon tersangka lainnya. Namun ia belum membeberkan identitas pelaku yang telah mengakui perbuatannya. Kamarudin pun belum menjelaskan apakah tersangka itu adalah orang yang melakukan pembunuhan atau yang turut serta ikut melakukan perbuatan melanggar hukum. Namun ia memastikan masih ada tersangka lainnya yang akan diungkap. Sebelumnya Kamarudin menyebut bahwa ada yang melucuti dekoder CCTV yang ada di rumah Irjen Verdi. Akan tetapi orang tersebut bukan dari anggota kepolisian. Ia yakin bahwa ada yang menyuruhnya melakukan tindakan itu. Disinggung soal kemungkinan keterlibatan perwira tinggi, Kamarudin hanya menjawab siapapun bisa menjadi tersangka. Tersangka tambahan nanti. Pasti dong, artinya kalau ada ukurannya kan perbuatannya. Apakah ada perbuatannya yang melawan hukum? Kalau ada perbuatannya tentu akan dijerat. Ya, namun yang pasti adalah ada orang ditugaskan untuk melucuti atau untuk mengambil dekoder CCTV. Sedangkan orang ini bukan polisi. Tentu kan ada yang menyuruh. Karena ini diambil dari lingkungan perumahan polisi. Nah, pertanyaannya siapa yang menyuruh itu? Tentulah yang menyuruh ini bukan orang biasa, tapi ada petinggi yang besar kan begitu. Yang disuruh Keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengungkap titik terang kasus pembunuhan kliennya. Ia menyebut bahwa ada seseorang yang telah mengaku melakukan pembunuhan. Namun Kamarudin masih merahasiakan identitasnya dari publik. Kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J akhirnya menemukan titik terang. Kamarudin menyebut kasus pembunuhan Brigadir J telah mengerucut adanya tersangka. Bahkan pengacara keluarga Brigadir J mengatakan tersangka tersebut sudah mengaku. Hal ini diungkapkan Kamarudin Simanjuntak setelah kasus kematian Brigadir J naik dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Nantinya pengakuan pelaku tersebut akan dikembangkan. Akan tetapi Kamarudin enggan menyebutkan inisial. Ia mengatakan bahwa identitas pelaku masih dirahasiakan. Dikatakannya hal ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Kamarudin juga enggan membeberkan kemungkinan tersangka lain yang telah dikantongi dari penyidik. Meski demikian, ia menyebut siapapun bisa menjadi pelaku karena ukuran perbuatannya.
Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi juga membenarkan laporan itu sudah naik ke penyidikan. Ia menyebut peningkatan status perkara itu setelah penyidik melakukan gelar perkara pada Jumat 22 Juli 2022. Tersangka tambahan nanti. Pasti dong, artinya kalau ada ukurannya kan perbuatannya. Apakah ada perbuatannya yang melawan hukum? Kalau ada perbuatannya tentu akan dijerat. Ya, namun yang pasti adalah ada orang ditugaskan untuk melucuti atau untuk mengambil recordernya CCTV. Sedangkan orang ini bukan polisi. Tentu kan ada yang menyuruh karena ini diambil dari lingkungan perumahan polisi. Nah, pertanyaannya siapa yang menyuruh itu? Tentulah yang menyuruh ini bukan orang biasa, tetapi ada petinggi yang besar kan begitu. Yang disuruh. Salah satu kejanggalan dalam kasus tewasnya Brigadir J adalah rusaknya CCTV di rumah Irjen Verdi Sambo. Kuasa hukum keluarga Brigadir J menyebut pihaknya telah mengetahui orang yang sengaja melucuti dekoder CCTV di sana. Orang yang melucuti dekoder CCTV diduga bukan dari anggota Polri. Hal ini disampaikan kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak di Mapolda Jambi pada Jumat 22 Juli malam. Kamarudin menyebut orang yang sengaja melucuti dekoder CCTV di rumah Irjen Sambo berasal dari pihak swasta. Diduga kuat pelaku diperintahkan oleh seorang petinggi atau orang berpengaruh. Pasalnya tidak sembarang orang bisa masuk kompleks perumahan kepolisian. Sementara itu dikutip dari tribunjambi.com, tim khusus bentukan Kapolri telah mendapatkan rekaman CCTV yang disebut bisa mengungkap kasus tewasnya Brigadir J. Rekaman CCTV tersebut disita dari sekitar tempat kejadian perkara. Hanya saja Polri belum membuka rekaman kamera CCTV itu ke publik. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi mengatakan, sejumlah bukti rekaman CCTV terkait kasus kematian Brigadir J tengah diproses di laboratorium forensik. Andi menjamin proses pengolahan di laboratorium forensik dilakukan sesuai ketentuan hukum. Menurut Andi, para penyidik melakukan sinkronisasi untuk menelaah rekaman CCTV yang telah dikantongi. Dengan adanya sinkronisasi, nantinya bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi kasus tewasnya Brigadir J. Tersangka tambahan nanti. Pasti dong, artinya kalau ada ukurannya kan perbuatannya. Apakah ada perbuatannya yang melawan hukum? Kalau ada perbuatannya tentu akan dijerat. Ya, namun yang pasti adalah ada orang ditugaskan untuk melucuti atau untuk mengambil recordernya CCTV. Pihak kepolisian terus mengumpulkan bukti untuk mengungkap tewasnya Brigadir J setelah sebelumnya menemukan rekaman CCTV di sekitar rumah dinas Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo. Kini kepolisian mendalami CCTV dari Magelang hingga Jakarta. Sebagaimana diketahui, Magelang menjadi tempat terakhir Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J mengawal Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022. Hal itu diketahui dari pesan terakhir yang diterima pihak keluarga dari Brigadir J. Penelusuran itu diungkapkan Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Dedi menyebut rekaman CCTV dari Magelang menuju Jakarta juga tengah didalami oleh pihak kepolisian. Pendalaman itu sendiri dilakukan oleh laboratorium forensik. Namun begitu, Dedi enggan merinci perihal jumlah rekaman CCTV yang telah diambil oleh pihak kepolisian. Nantinya rekaman tersebut bakal disampaikan oleh tim laboratorium forensik. Dedi menambahkan bahwa nantinya rekaman CCTV tersebut juga bakal dibuka dalam persidangan. Sebelumnya, kasus dugaan pembunuhan berencana yang dilaporkan pihak keluarga Brigadir J telah ditingkatkan jadi penyidikan.
Dalam mengusut kasus ini, Polri mengakui tim khusus bekerja sangat cepat agar misteri dapat segera terungkap. Saat ini pihak kepolisian tengah mendalami bukti rekaman CCTV. Tak hanya rekaman CCTV di sekitar rumah saja, namun penyidik juga mendalami CCTV dari Magelang hingga Jakarta. Sebagaimana diketahui, Magelang menjadi tempat terakhir Brigadir C saat mengawal Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022. Hal itu diketahui dari pesan terakhir yang diterima pihak keluarga dari Brigadir C. Rekaman CCTV tersebut kini masih dalam pendalaman laboratorium forensik. Hal tersebut disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo pada Jumat malam lalu di Mabes Polri. Namun begitu, Dedi enggan merinci perihal jumlah rekaman CCTV yang telah diambil oleh pihak kepolisian. Nantinya rekaman tersebut bakal disampaikan oleh tim laboratorium forensik. Lebih lanjut, Dedi menambahkan bahwa nantinya rekaman CCTV tersebut juga bakal dibuka dalam persidangan. Adapun rekaman tersebut juga bakal diuji oleh pengadilan. Kepolisian kini menyita pakaian terakhir Brigadir J yang digunakan dalam baku tembak dengan Baradae. Pakaian tersebut kini telah dibawa ke laboratorium forensik. Nantinya akan diperiksa DNA hingga bukti visual lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo pada Jumat 22 Juli 2022 malam. Selain pakaian Brigadir J, penyidik juga menyita sejumlah barang-barang yang diduga terkait dalam peristiwa. Kini seluruh barang tersebut telah dijadikan barang bukti. Seluruhnya telah dibawa ke laboratorium forensik untuk pendalaman lebih lanjut. Diberitakan sebelumnya kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andirian Jayadi. Ia pun membenarkan laporan tersebut telah naik penyidikan. Ia menuturkan bahwa peningkatan status perkara itu setelah penyidik melakukan gelar perkara. Adapun gelar perkara baru selesai pada Jumat 22 Juli sore. Kepolisian mengaku tim khusus sangat cepat dalam mengusut kasus tersebut. Meski terbilang cepat, Dedi menyebut bahwa kepolisian tetap mengikuti prosedur penyidikan. Kini tim penyelidik juga tengah berada di Jambi untuk memeriksa sejumlah saksi. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan siap membantu pengungkapan kasus Brigadir C. Panglima TNI siap membantu menyiapkan dokter senior dan rumah sakit dalam rangka otopsi ulang jenazah Brigadir C. Hal ini disampaikannya pada Jumat lalu di tayangan Kompas TV. Jenderal Andika memastikan pilihannya dapat melakukan upaya pengungkapan kasus, yakni dengan cara objektif dan tidak dapat terintervensi dari pihak manapun. Jenderal Andika mengatakan ingin memastikan detailnya agar dirinya dapat mengawasi objektivitas di lapangan. Oleh karenanya, Jenderal Andika memastikan agar rumah sakit dan dokter pilihannya dapat bersikap objektif. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan pihak keluarga Brigadir C menginginkan segera melakukan otopsi ulang. Karena jika semakin lama proses ekshumasi ditunda, maka jenazah Brigadir C semakin mengalami proses pembusukan. Sehingga hal ini akan menyulitkan proses jalannya otopsi terhadap tubuh Brigadir C. Untuk diketahui, ekshumasi adalah proses pengangkatan jasad seseorang yang telah dikubur. Polri telah mempersilahkan keluarga Brigadir C untuk memilih dan menghadirkan tim forensik dalam proses ekshumasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kasus penembakan Brigadir C di rumah Kadif Propam nonaktif Verdi